Nah, pertama kali waktu kamu sholat waktu mualaf tuh. Kalau dulu kan kamu kan belum mualaf, maksudnya kamu baru kayak coba-coba gitu loh. Nah, kalau kemarin kan kamu udah bener-bener pingin itu. Nah, kalau itu kemarin kayak ini banget sih, kayak ya namanya aku kebawaan sendiri. Terus aku pertama kali aku sholat tuh malah di masjid, di masjid sama Beni. Aku kan telepon Beni jam 11, Ben ajarin sholat. Beni tuh ngajarin aku jam 11 sampai jam 4 pagi, sampai azan terus Beni bilang, lo yakin nggak? Yakin. Langsung di syahadat sama Beni. Yuk, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu waktu di syahadat aku nangis. Mataku udah berair, Beni nangis. Beni juga nangis. Beni nangis, mataku berair. Terus belum sama Beni, yuk sholat ke masjid, wudu. Aku lihat, karena aku belum bisa wudu, tapi udah diajarin. Karena aku udah bisa Al-Fatihah dari kecil kan. Dari SD aku udah bisa Al-Fatihah. Terus aku sholat di sana, aku sholat. Waktu sholat, rasanya luar biasa ya. Luar biasa, hatiku kayak Plong gitu ya. Plong, getar, lepas gitu ya. Lepas banget. Dan aku ngerasain rasa itu yang getar itu selama aku sholat terus selama. Memang sih. Dan aku rasain kedahsyatan sholat yang sampai getar banget, sampai merinding, sampai nggak tahu lagi, aduh, sampai meluap-luap. Itu waktu di Masjid Nabawi pagi hari, waktu sampai sama waktu subuh di Masjid Nabawi, rasanya 100 kali lipat. Harus cobain. Iya. Harus cobain. Karena ini pengalamannya bukan cuman Vano sih yang cerita kayak gini ya. Jadi dulu aku waktu kerja di umroh, jamaah aku setiap pulang dari umroh pasti cerita kalau di Masjid Nabawi ada sensasinya gitu. Di Masjid Nabawi itu sholat enak banget. Aku Jumatan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kan Jumatan jam 12 sampai kan jam 12 nih. Aku datang di masjid itu udah jam 9. Itikaf dulu di sana, baca-baca doa dulu, Faros baca Al-Qur'an dulu, ketiduran bentar, bangun lagi, itu udah enak banget. Nikmat banget ya. Nikmat. Aku juga kalian berdua harus ngerasain, dan semoga yang nonton ini insyaallah bisa merasakan sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Amin. Terus kalau gimana lu Bang? Aku pertama kali sholat itu sebelum syahadat itu sama Sano. Jadi aku masih bertanya-tanya kenapa kok lisan gini, kenapa kok lisan gini gitu. Terus habis itu udah itu kan puasa terakhir. Terus habis itu yuk kalau mau subuh sama aku. Nah, aku kayak subuh deh. Terus nyoba saya atau nyoba sama Sano sholat. Terus nyoba, aku berdoa dalam bahasa Indonesia. Kamu udah makan ajarin. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah gitu. Aku cuma subhanallah gitu sih. Terus tapi aku berdoa dalam bahasa Indonesia juga kan, berdoa dalam bahasa Indonesia. Terus udah, kok rasanya dik jantungku gitu terus kan. Kita mau kali imamin ya? Kami yang imamin. Terus kayak rasanya dik gitu. Terus habis itu udah sholatnya selesai, Fano nyuruh zikir. Terus itu rasanya tuh enak banget, rasanya tuh deh kayak dosa aku kayak hilang, kayak apa ya, bebanku kayak angkat semua gitu loh, kayak pelepasan. Soalnya kan aku berdoa, tapi berdoanya kayak nggak yang khusyuk gitu loh, nggak sekhusyuk itu, tapi waktu mencoba sholat ternyata kok khusyuk banget. Terus habis itu setelah syahadat kemarin itu aku sholat tuh hawanya pengen sholat terus gitu loh, nungguin kayak waktu aku dibayangin sholat Fano sih. Kalau pas orang dulu pertama kali sholat kayak nunggu sholat. Aku juga ngerasain yang sama. Aku juga terus. Iya, pasti karena setiap manusia tuh kayak ngerasa hidupnya tuh kayak resah terus, nggak tahu resah karena apa, tapi hatinya tuh kayak nggak tenang lah. Sholat itu kalau menurutku nyari ketenangan. Ya. Jadi dulu waktu aku pertama kali mualaf yang aku tungguin sehabis sholat adalah sholat salat. Betul. Selalu kayak gitu. Dan Makanya, sampai sekarang sih insya Allah selalu dimampukan Allah untuk tetap beribadah istiqomah terhadapnya. Iya. Oh iya, tadi aku mau ngebahas nih, nggak apa ya Le? Tak ceritain. Ada kejadian lucu yang waktu Mama sama Mbak Sela cerita pas tidur sahur. Jadi itu sebelum aku ini dia puasa, lagi belajar puasa guys. Diceritain sama Mama sama Mbak Sela, katanya dia sahur Dimarahin Mama itu. dimarahin.
sahur pakai babi. Buka puasanya makan Buka puasa pakai Enggak, kalau itu enggak. katanya mau waktu buka puasa. Enggak, bukan. Ya, nggak apa-apa lah, yang Aku kemarin sahur, makan kan aku pengen nyari yang karena aku kan sahur kan Indomie kalau enggak telur terus. Nah, aku pengen nyoba yang lain ada daging babi tak masak. Makan. Terus aku ngeliat tuh, "Loh, kamu makan apa lu? Kan kita enggak ada lauk tuh, babi ya." Tapi aku puasa. Tapi di situ mamaku bener-bener marahin ya. Maksudnya Aku marahin mama kok. kamu niat puasa tapi kok makannya Iya, babi iya. gitu. Mama hebat sih itu. Ya mama nasihatin dulu ya, ngingetin ya. Marah-marahin malah orang. Kamu tuh puasa kalau mau puasa yuk yang bener puasanya, puasa makan babi. Ya apa lagi belajar ya, lagi belajar. Dan itu dulu juga belum syahadat. Iya, belum syahadat juga. Dan dulu juga belum Islam di sana. Ada, kalau menurutku ada kemauan untuk belajar puasa aja udah masya Allah. Iya kan? Udah, oke, next question ya sekarang ya. Ini bukan tentang agama, tapi banyak orang yang tanya kenapa kita mukanya beda-beda. Oh iya, beda-beda ya. Semua Coba lihat semua muka orang kita beda-beda. Dan memang di keluarga aku ada yang mirip. Yang mirip cuma aku sama adikku yang terakhir mungkin. Ayah sama udah nggak ada yang mirip memang di Ya, keluarga kita. itulah keberagaman ya, keberagaman anak ya. Rahimnya mama tuh canggih. Iya. Canggih. Jadi mama mungkin waktu Nggak lagi monoton. hamil aku ngidam siapa gitu, artis siapa gitu. Waktu mengandung dulu ngidam artis siapa. Tapi kalau Vano katanya dia mamaku dulu ngidamnya Del Piero. Jadi namanya Delvano. Namanya Delvano karena mamaku ngidam Del Piero. Cuman memang rahimnya mama canggih sih. Iya. Jadi kayak melahirkan kita. Tapi anaknya bukanya beda-beda Pak. Emang, semua Teman-teman beda-beda. semua tanya sih teman-temanku semua Cuman kan tanya. ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng tanya Alhamdulillah. semua. Ya, yang sama Masya kan. Allah. Jadi kalau dipuji itu Masya Allah, tabarakallah kayak gitu. Alhamdulillah kalau. Iya. Karena kayak ngomong. Oh iya, nggak apa-apa. Next question. Jadi banyak orang yang apa namanya Tanya. Taste. ngeritik kita Oh, iman. banyak? Ada yang kritik. Ada yang ngeritik. Bilang kalau iman kita lemah. Oh. Menurutmu gimana kalau masalah iman lemah ini? Oh, iman lemah di kepercayaan sebelumnya. Iya. Kalau buat aku manusia dilahirkan buat mencari kebenaran. Bentar. Menurutmu kita perlu nggak jelasin ini? Enggak sih. Hah? Aslinya enggak sih karena kepercayaan kan ya udah kita Iya, percaya. makanya Cuman kalau itu. ada orang gini loh. Aslinya ya ini kalau misalkan ada orang yang mengkritik, itu bukan mengkritik sih. Itu kalau ada orang yang menghina, kita aslinya harus membiarkan atau menjelaskan Iya. gitu. Cuman sebaik mungkin kita menjelaskan. Tapi kalau aku tipenya membiarkan, cuman karena banyak banget yang tanya, ya udah kita jelasin Ya aja. sih nggak apa-apa. Kalau buat aku, ini satu jawaban aja apa banyak jawaban? Satu aja. Satu jawaban ya. Kalau buat aku gini, buat kita gini. Karena manusia buat aku diciptakan buat mencari kebenaran. Kita bukan patung yang diciptakan untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh nenek moyang atau orang tua kita. Misalkan orang tua udah punya pikiran seperti ini, anaknya harus jadi seperti ini. Kita kan bukan robot, kita kan manusia. Manusia dikasih free will sama Tuhan, sama Allah. Jadi kita bukan malaikat atau iblis yang tidak dikasih free will. Betul. Kalau malaikat disuruh taat, iblis disuruh menggoda manusia. Satu-satunya makhluk yang dikasih free will kita. Iya. Dan kalau misalkan kita di dunia nggak pakai free will kita untuk mencari kebenaran, kan kita disuruh cari kebenaran. Dan buat aku kebenaranku belum tentu kebenaran kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian bilang imanku lemah di sebelumnya, itu karena aku manusia yang berproses. Aku bukan robot, aku bukan orang yang selalu mengikuti dogma yang udah ada atau doktrin yang udah ada. Aku selalu mencari kebenaran, mencari. Aku berpikir, belajar. Betul. Kalau manusia mencari, berpikir dan belajar, pasti manusia berproses. Kalau Iya, itu manusia- proses manusia untuk menuju ke tingkatan yang selanjutnya. karena manusia pasti berubah. Nah, yang Betul. ditanyakan kalau misalkan manusia itu nggak berubah. Betul. Tapi kalau kalian merasa iman kalian kuat, nggak apa-apa. Jadi kayak malah tetap pelajarin, tetap dalamin, Perdalam. nggak apa-apa. Jadi yang penting nggak usah menilai dan Iya, betul. ngejudge Ngejudge. orang. Kalau misalkan kalian merasa iman kita lemah dan iman kalian yang ngatain kita lemah, kuat, kalian kuat, ya udah malah bagus. Jadi kayak perkuat terus aja. Betul. Kita di sini kita di sini tidak ada untuk mempengaruhi siapapun. Kita di Betul. sini hanya untuk sharing apa yang kita rasain dan apa yang kita alami gitu aja. Jadi kayak kalau kamu udah imannya kuat di Bagus, agama bagus. bagus malah pelajarin terus aja. Nice. Aku Jawabanku sama kayak Vano. Aku tadi udah mikir dan jawabanku kurang lebih sama kayak Vano. Jadi udah terwakili sama Vano. Oke. Next question. Ada pertanyaan. Oh, ada satu lagi, bukan Hah? closing. Belum. Ada pertanyaan satu lagi. Ini pertanyaan dari aku sih. Kamu sama Laura gimana?
Ya udah. Gak mau jawab? Gak mau? Ya udah, gak apa-apa. Ini privasinya Vano, hatinya Vano yang punya. Enggak, bukan hati. Ini kayak ya Enggak, udah selesai. Kita bertiga mau ngucapin terima kasih banyak buat doa-doa kalian yang udah mengalir ke Ya. kita. Doa kalian semuanya baik semua, guys. dan doa kalian bisa balik ke kalian karena Betul. setiap kalian mendoakan seseorang kan pahalanya juga dapat Iya, kalian. pahalanya dapat kalian juga. Terima Jadi sering-seringlah mendoakan orang Dan mendoakan diri sendiri. dan mendoakan diri sendiri. Apalagi keluarga kalian. Oke, terima kasih guys. Cukup segini aja ya, No ya. Lu ya. Ya, udah. Mungkin ini nggak menjawab semua pertanyaan kalian, cuman semoga aja kalian puas sama jawaban kita bertiga. Ya, Oke guys, jangan lupa subscribe channelku di bawah, dipencet tombol subscribe-nya sekarang guys ya. di sini apa di sana? Di sini aja, Oh, iya. di sini. Dipencet tombol subscribe-nya sekarang udah? Udah. Udah? Oke, makasih guys. Oh iya, dan jangan lupa buat like video ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian guys, kalian bisa share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Kalau misalkan bermanfaat buat kalian berarti mungkin bermanfaat Buat orang juga lain. buat orang-orang lain. Betul. Jadi sebermanfaat pahala lagi. Betul. Iya. Oke guys, see you in the next video. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.